Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Jumat 29 Juni 2026, hari biasa, pekan ke-8. Bersama saya, Saudara Ricardus Selan OFM. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan, akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita mendengar kisah yang tampak tidak biasa. Yesus mengutuk pohon ara yang rimbun, namun tidak berbuah, lalu menyucikan bait Allah dari para pedagang. Kedua peristiwa ini, saudari-saudara, sebenarnya adalah satu pesan tunggal yang menembus jantung iman kita. Pohon ara yang hijau dan lebat itu menipu. Dari jauh tampak menjanjikan, namun saat didekati ia kosong. Begitu pula dengan bait Allah saat itu,
riuh dengan ritual dan aktivitas keagamaan, tetapi kehilangan esensi sejatinya sebagai rumah doa. Keduanya adalah simbol dari spiritualitas yang mandul, tampak saleh di luar, namun kering di dalam. Hari ini Yesus ingin mengingatkan kita agar tidak terjebak pada hijaunya daun-daun lahiriah. Menghadiri ibadat, menghafal doa, atau menampilkan citra diri yang baik di mata sesama adalah hal yang indah. Tetapi Tuhan mencari buah yang nyata dari hati kita. Lalu bagaimana cara kita menghasilkan buah yang sejati? Yesus memberikan 3 kuncinya. Agar kita menghasilkan buah yang sejati, dibutuhkan yang pertama iman yang radikal, yang bersandar penuh pada kuasa Allah. Yang kedua adalah doa yang tekun, yang mengalir dari hubungan yang hidup dengan Bapa. Dan yang ketiga adalah pengampunan yang tulus. Dengan melakukan 3 hal itu, kita akan menghasilkan buah yang sejati. Dan poin yang terakhir tentang pengampunan, ini suatu hal yang sungguh penting. Rasa benci dan kepahitan adalah penghalang utama yang membuat jiwa kita mandul. Saat kita menolak mengampuni, kita sedang menutup pintu bagi rahmat Allah untuk bekerja. Maka saudara-saudara, bersama Santo Fransiskus dari Assisi, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah agar apa yang tidak kami ampuni sepenuhnya, agar kami ampuni sepenuhnya, agar kami sungguh-sungguh mengasihi musuh kami karena Engkau, dan dengan bakti berdoa bagi mereka di hadapan-Mu, dan tidak membalas kejahatan seorang pun dengan kejahatan, tetapi mengusahakan apa yang menguntungkan bagi semuanya di dalam Engkau. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.